Shalom, selamat pagi Jemaat Kenisa yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Selama 1 bulan Juli ini kita sudah sama-sama belajar mengenai steadfast mind, mana hati dan pikiran kita teguh kepada Tuhan. Dan mungkin banyak dari kita yang punya banyak hal-hal, rintangan dan tantangan yang kita alami selama bulan ini begitu ya, yang menguji steadfast mind kita terhadap Tuhan, kepada Tuhan. Dan biarlah kita terus teguh berpegang kepada Tuhan, sebab kepadanya lah kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas segala hikmat yang Engkau beri bagi kami di dalam tema bulan ini ya Tuhan, yaitu steadfast mind. Dan hari ini kami siap untuk kembali berkumpul, untuk menerima firman yang daripadamu Tuhan, serta untuk memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji dan sembah ya Tuhan. Dan inilah doa syukur dari kami ya Tuhan, kami siap untuk masuk ke hadirat-Mu. In Jesus' mighty name, amen. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who
Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Dan kita mau terus percaya kepada Allah kita. Mari kita sembah Allah kita yang dahsyat. Mari kita naikkan suara kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom keluarga Kenisa. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Duh, kalau udah dapat jadwal berdiri di sini kayaknya saya tuh nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Suami saya saksinya. Jadi kalau udah dapat jadwal dari Senin tuh saya nggak bisa nyenyak tidurnya. Tapi puji Tuhan, selain daripada pertolongan Tuhan, ada orang-orang di sekeliling saya yang selalu mendukung saya. Kayak tadi ada Mario Pika, yuk kita doain dulu gitu. Terus ada Kak Shirley juga selalu bilang, pokoknya Fris, Tuhan lihat hati, ingat itu aja gitu. Terus siapa lagi ya? Hizkia bilang, yang penting kita kosong aja Fris. Tuhan Yesus nanti Roh Kudus yang pimpin gitu. Dan puji Tuhan akhirnya saya bisa berdiri di sini gitu kan. Oke, sebelum kita beri persembahan, saya mau bacakan ayat di Kolose 3 ayat 17 dan Kolose 3 ayat 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari-hari belakangan ini ada satu hal yang saya renungin banget gitu. Apa ya yang menjadi alasan kuat yang mendorong saya untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan di rumah kita Kenisa. Saya juga mengerjakan Lucky Juice, itu usaha keluarga kita. Karena kenyataannya saya tuh sering ngerasa jenuh gitu. Jenuh, terus kadang juga bisa marah gitu. Misalnya contohnya, kalau pagi bangun subuh gitu kan, kita ngerjain Lucky Juice. Ya tapi kadang dipikir hasilnya kok gini-gini aja gitu. Terus sebagai ibu, kadang kita udah semangat banget nih, masak buat Sifra, ini anak semua kita siapin, tapi dia gak mau makan gitu kan. Jadi kadang hal-hal seperti itu bikin saya banyak mengeluh gitu. Tapi ayat yang tadi yang kita baca mengingatkan saya bahwa segala sesuatu, baik perbuatan dan perkataan, harus dilakukan dengan penuh syukur dan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau melakukannya untuk Tuhan, harusnya saya gak gampang jenuh, harusnya saya gak gampang marah, harusnya saya gak gampang mengeluh. Dan saya semakin mengerti, ternyata segala sesuatu yang saya kerjakan adalah bentuk penghormatan saya kepada Tuhan. Kepada satu pribadi yang kita panggil Bapa gitu. Ternyata itu yang harusnya menjadi alasan kenapa saya melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi mari keluarga Kenisa, saya mengajak kita semua untuk pagi ini mari kita mengambil keputusan supaya kita menjadi orang yang emang melakukan segala sesuatu penuh dengan ucapan syukur dan segenap hati untuk Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami berasal dari Engkau. Dan semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan kami, keluarga kami, apapun itu Tuhan, pelayanan kami, segalanya Tuhan, bahkan hidup kami ini adalah milik Engkau Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ampuni kami ya Bapa kalau kami suka mengeluh, kami gak mengucap syukur Tuhan. Kami kira karena perbuatan kami kira karena kami yang bekerja keras, kami kira karena kami yang pintar, kami yang bisa Tuhan. Tapi satu hal yang kami sadari Tuhan, bahwa kemampuan kami adalah pekerjaan Allah. Kemampuan kami adalah Engkau yang memberikan kemampuan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Kenisa yang mau memberi persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami lakukan dengan segenap hati kami untuk Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami pekerjaan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami usaha Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan kami segala sesuatu Tuhan. Dan biarlah itu kami kembalikan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, berkati jemaat Kenisa dalam apapun yang kami kerjakan. Biar Engkau membuat berhasil Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau jauhkan dari semua hal-hal yang tidak baik, niat-niat orang jahat. Apapun itu Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemampuan untuk kami Tuhan. Untuk kami bisa mengerjakan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan. Dan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Kami cari Kau Tuhan dan Kau kutemukan, kasih yang sejati kami temukan. Hanya di dalam-Mu ada kepuasan yang sejati. Kau jalan yang kami pilih, satu-satunya yang kami pilih. Keputusan kami mau untuk terus berjalan dengan-Mu Tuhan. Oh, apapun harga yang harus kami bayar, kami mau berjalan dengan-Mu selamanya. Oh, oh. Kaulah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang lain Tuhan. Tidak ada di dalam yang lain Tuhan, hanya Kau Yesus. Oh, oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jalan hidupku, seluruh nafasku untuk ceritakan semua kebaikan-Mu, segenap hidupku hanya untuk senangkan-Mu. Kaulah Yesus, Juru Selamatku. Padamu, sandarkan harapku
Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes Lord, we worship you Lord. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee Lord. I exalt thee. Yes Lord, we exalt you Lord God. Yes, yes. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. I exalt thee. I exalt thee. Amen, amen, amen. I exalt thee. Oh Lord, kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Amen, amen. Kau ku sembah. Yes Lord, we worship you Lord. We worship you this very moment God. We worship you Lord. We worship you Lord God. Oh Lord, kau ku sembah. Amen. Yes, yes, kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Hanya satu nama yang kami sembah di tempat ini, Yesus Kristus namanya. Amin, amin, amin. Aku sembah. Oh Tuhan. Hanya nama Yesus yang disembah di tempat ini. Hanya nama Yesus yang disembah di tempat ini. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Tuhan, kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya waktu nama Tuhan ditinggikan, Engkau akan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, this place is only for you God. You taking place in this place God. You are the God, you are the Lord. You are the ultimate God Lord God. Engkau Allah kami yang besar, Gembala agung kami, Imam besar agung kami. Terima kasih Tuhan. We thank you God. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau hadir bersama dengan kami. Dan Engkau ada berkat untuk setiap kami. Mulai hamba-Mu Pak Michael Wijaya yang baru tiba Tuhan. Enggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. There's nothing impossible and there's nothing coincidence with God. Everything is well planned by God. Semuanya terencana, rapi dan indah dalam Tuhan. Dan kepercaya Tuhan hari ini ada berkat untuk jemaat dari hamba-Mu. Aku berkati Pak Michael Wijaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Josephine, anak-anak mereka. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Pak Michael, please Pastor. Welcome back, welcome home. Thank you, please. Haleluya. Selamat pagi saudara. Oh masih tertidur nih kayaknya. Selamat pagi saudara. Come on. Saudara, I just arrived in Jakarta yesterday jam 3 sore. But I thank God for supernatural strength. I'm not jet lagged. I had a good night's sleep and I'm ready to serve all of you with the word of God. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik. Amin. Yang dalam keadaan baik, lambaikan tangan, katakan praise the Lord.
Haleluya. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. I am so thankful kesempatan yang Tuhan berikan kembali melayani di GB Kenisa. Pastor Nino, Ibu Gembala, and all the leadership team. My greetings and warmest love to all of you. Dan saya percaya God is leading this house. Dan saudara sedang dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke dalam a deeper dimension with Him. Amen. Roma 12 ayat yang kedua. Dan saudara, tema yang diberikan oleh gereja saudara untuk di bulan Juli 2024 ini adalah steadfast mind. Saudara, saya percaya tema yang diberikan is very important, is critical to have a steadfast mind because of the condition, kondisi keadaan dunia yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, 2 hari ini khususnya kemarin, dunia digoncangkan dengan apa yang sedang terjadi in the Olympics opening ceremony. Di mana they blatantly mock our God. They don't do it for other religion. But for Christianity, they blatantly mereka mock the painting by Leonardo da Vinci about the depiction of the supper that the Lord Jesus, malam perjamuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Saudara, it is not normal. Kalau saudara melihat segala sesuatu yang terjadi dan merasa bahwa itu biasa dan normal, something is wrong with us. Seharusnya orang Kristen mengerti, tahu musim dan waktu di mana saudara dan saya sedang hidup. Apa yang sedang terjadi itu bukan biasa, itu nggak normal, it's abnormal. Saudara harus sadar bahwa kekristenan di hari ke depan worldwide, khususnya di barat ya saudara, in America, in Europe, they are pushing down Christian values. Sekarang good is becoming evil, evil is becoming good. Saudara dan saya tidak bisa dengan bebas, dengan leluasa menyampaikan iman percaya saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. And kalau gereja tetap tertidur and we're just busy with our own life, thinking that has nothing to do with me, nggak ada urusannya sama saya tetap bisa melakukan pekerjaan saya, keluarga saya, sekolah saya, masa depan saya. Saya mau katakan your faith is dead, imanmu mati. Sebab iman saudara dan saya bukan hanya seminggu sekali datang ke ibadah loh. Kalau saudara nggak berfungsi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, you have no value for the kingdom of God. Saudara cuma manasin kursi-kursi saudara dengan pantatmu. Not a Christian. Saudara dan saya harus mengerti kenapa harus memiliki steadfast mind. Sebab di hari-hari ini Tuhan sedang katakan bahwa di akhir zaman, the Bible gives us, the Lord Jesus, a stern warning bahwa di akhir zaman banyak orang akan murtad. Kalau murtad berarti mereka pernah percaya. Kalau murtad berarti mereka sudah percaya. Sadarkah saudara di kitab Wahyu, di pasal yang ketiga saudara, Tuhan katakan bahwa orang yang suam-suam kuku dimuntahkan oleh Tuhan. Suam berarti Anda pernah ada di perut Tuhan. Kalau dimuntahkan berarti Anda ada di dalam Tuhan. Kalau dimuntahkan berarti saudara dan saya ada di dalam gereja. Yang dimuntahkan bukan yang di luar Tuhan, in God. That's not what I'm preaching today. Tapi suam atau warm, lukewarm, waktu saya pelajari artinya you have no function. Saudara bisa datang hari Minggu, you can listen to sermons and preaching. Tapi hati saudara dan saya kebal. Kalau saudara gak bisa dikasih dampak lagi oleh kebenaran firman. Dan dunia tidak diberikan dampak oleh kehadiran saudara dan saya, itu suam. Gak ada lagi gunanya selain dimuntahkan. You're not hot, you're not on fire. Saudara gak memberikan pengaruh yang nyata. Ada saudara dan gak ada saudara, bedanya gak ada, sama aja. Kalau saudara pikir di Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan berkata Tuhan mencari gereja yang panas, bukan gereja yang dingin. No, God has no problem with cold church. He wants a cold and a hot church. Perhatikan ayatnya sungguh-sungguh. Cold itu artinya fresh. Is your faith fresh? Waktu saudara mempelajari firman, kau baca Alkitab, engkau bersekutu dengan Tuhan, do you pray? Do you download fresh revelation from heaven? Perkataanmu fresh atau enggak? Saudara datang ke gereja, engkau datang keluar, nyelinap masuk, nyelinap keluar. Does people get impacted by your presence or not? Hot, panas artinya saudara, you are filled with holy fire. Saudara nggak blend like a chameleon. Something is different about you. Tapi kalau ternyata kita suam, dimuntahkan. Saudara dan saya nggak bisa punya steadfast mind. Why is a steadfast mind needed? Because the world will shake your faith.
Saudara dan saya harus mengerti bahwa di hari-hari ini Tuhan merindukan saudara dan saya orang percaya untuk siap-siap melakukan perlawanan. Katakan sama-sama perlawanan. Katakan sama-sama perlawanan. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan sama-sama dengan saya transformasi. Katakan sama-sama dengan saya transformasi. Saudara tidak bisa berjalan dengan iman yang steadfast. You cannot walk in a steadfast mind if your mind is not transformed. Tulis sama-sama di handphone saudara atau di notebook saudara. Transform di bahasa Yunaninya artinya transfigured. Seperti Yesus waktu dimuliakan di atas gunung. Pikiran saudara dan saya ditransformasi bukan hanya karena saudara dan saya belajar Alkitab. Saya katakan berkali-kali pengetahuan masuk ke otak saudara, tapi pewahyuan masuk ke dalam rohmu. Saudara dan saya tidak bisa mengalami perubahan di dalam cara berpikir hanya lewat pengetahuan. You can study the word, Anda bisa dengar khotbah, sekolah Alkitab, tapi pengetahuan hanya masuk ke otak saudara. Revelation speaks to your spirit man. Pewahyuan masuk di dalam rohmu. Dan Alkitab berkata janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? There is a warning given by the Apostle Paul. Bahwa semakin lama orang Kristen akan semakin blend dengan dunia. That's the warning. Rasul Paulus berkata kalau kamu gak mau jadi sama seperti dunia. Pikiran kamu harus ditransformasi. Ditransformasi berarti saudara dan saya mengalami kemuliaan Allah. Karena saudara dan saya hanya bisa ditransformasi oleh kemuliaan Tuhan. Pikiran yang tertransformasi itu metanoia. Metanoia artinya pertobatan yang sejati. Pertobatan saudara dan saya bukan hanya datang ke gereja satu kali karena Anda merasa guilty because of your sin. Anda merasakan zaman kasih Tuhan, engkau nangis-nangis merasa Jesus loves me dan itu pertobatan. Tapi pertobatan berarti engkau sedang diubahkan menjadi seperti yang bukan kamu lagi, tapi diubahkan menjadi seperti Yesus. Kalau saudara dan saya mau berbeda dari dunia ini, pikiran saudara dan saya harus mengalami yang namanya transfigurasi. You have to encounter the glory of God. Saudara, waktu saudara baca kitab Hagai, I want to give you a preview saudara. Supaya saudara tahu di tengah-tengah challenges yang dunia sedang alami. Di tengah-tengah perlawanan yang gereja sedang alami di akhir zaman ini. Tuhan membutuhkan dan Tuhan sedang memanggil gereja yang dewasa in the spirit. Pikirannya kuat, hatinya kuat. Tidak bisa digoyahkan oleh doktrin apapun. Tidak bisa digoyahkan oleh keadaan dunia baik atau tidak baik. But you and I are ready to be what the church has been called. Apa yang menjadi panggilan gereja? Terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Garam di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin cemar. Saudara dan saya dipanggil bukan santai di dalam gereja, tapi melakukan perlawanan di hari-hari yang jahat ini. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara baca kitab Hagai, Tuhan memberikan nubuatan dan janji bahwa kemuliaan bait suci kedua akan melampaui kemuliaan yang sebelumnya. Melampaui kemuliaan kemah suci Musa, melampaui bait suci Salomo. Bait yang dibangun di zaman Hagai, Nehemia, Ezra. Waktu Zakaria muncul saudara, bait suci yang kedua, a prophecy was given. Bahwa kemuliaan yang datang akan melampaui kemuliaan yang sebelumnya. Tapi saudara, waktu bait suci yang kedua berdiri di kota Yerusalem di bangsa Israel. Sampai bait suci yang kedua dihancurkan oleh orang Romawi. Dan sekarang orang-orang Yahudi masih menantikan untuk pembangunan bait suci yang ketiga. So waktu Yesus datang ke dunia ini, waktu dia masuk ke bait suci, waktu dia disalibkan, waktu dia mati, bait suci yang berdiri di kota Yerusalem ada bait suci yang kedua. Now Hagai menubuatkan bahwa kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di bait suci yang kedua akan melampaui kemah suci Musa, melampaui bait suci Salomo. Tapi kalau saudara dan saya baca firman Tuhan benar-benar, Anda gak akan temukan bahwa orang-orang masuk ke bait suci yang kedua, mereka dilanda oleh lawatan Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan api turun dari langit dan orang-orang terkapar, gak ada yang bisa berdiri because of the Shekinah glory. Saya bertanya-tanya, mana yang menjadi nubuatan dari Nabi Hagai digenapi? Sampai bait suci yang kedua dihancurkan oleh orang Romawi. Nggak ada tercatat di kitab suci maupun di sejarah kemuliaan yang sama yang dialami di kemah suci Musa maupun di bait suci Salomo. Api Tuhan turun. Kemuliaan Allah datang sampai tidak ada satupun dari seluruh bangsa yang dapat bertahan berdiri di hadapan Allah. Karena begitu pekatnya hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Saudara dan saya gak pernah baca itu terjadi di bait suci yang kedua.
Waktu saya bertanya kepada Tuhan and I'm praying and I'm seeking God, tiba-tiba Tuhan membuka mata saya dan saya melihat. Saudara, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, bait suci yang kedua, berdiri di kota Yerusalem. Ingat saudara, Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama dengan 3 muridnya. Do you remember? Waktu Yesus naik di atas gunung bersama 3 muridnya, the glory of God came. 2 prophets from the Old Testament showed up. Musa dan Elia. Yesus dimuliakan, 3 muridnya terkapar dengan muka mereka ke tanah. Dan Petrus berkata, begitu dahsyat apa yang kami alami. The glory of God yang mereka belum pernah alami sebelumnya. Petrus ngomong sama Tuhan Yesus, kalau begitu Tuhan, bagaimana kalau saya buat 3 kemah? 1 buat kamu, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, no, this is not God's will. Tapi yang menjadi kehendak Tuhan adalah, kamu harus turun gunung, kamu harus turun dari tempat ini. You have to do what I've commanded you to do. Dan Tuhan berkata bahwa you have to carry this glory. Jangan kasih tahu sama orang lain sebab plan Tuhan bukan plannya Petrus. Petrus mau menjadikan satu moment as a momentum. Tapi Tuhan berkata, no, you behold my glory. Tapi Petrus nggak tahu bahwa Tuhan yang dia sembah akan segera mati. Setelah mati akan bangkit. Dan Tuhan yang bangkit bukan lagi tinggal di sorga diam saja. Tapi dia tinggal dalam setiap hati orang yang percaya kepadanya. Artinya apa saudara? Kemuliaannya akan datang memang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Sebab Tuhan tidak lagi menghabitasi sebuah gedung. Tapi sekarang Tuhan menampakkan dirinya. Yesus sang kepala gereja. Yesus sang Tuhan di atas segala Tuhan. Waktu dia dinyatakan. Sekarang dia katakan bahwa kemuliaanku tidak akan hanya ada di bawah sebuah gedung. Tidak akan hanya ada di bawah sebuah tempat. Tapi now every believer. Setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus. Kemuliaan Allah yang besar. Melampaui kemuliaan bait suci Salomo. Melampaui kemah suci Musa. Melampaui apa yang Petrus saksikan di atas gunung. Sekarang setiap orang yang percaya kepada Yesus, kemuliaan Allah ada di dalam saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Apalagi di zaman saudara dan saya. Di mana Tuhan Yesus mau tinggal? Di dalam hatimu. Now the glory is inside of you. The power is inside of you. The authority is inside of you. Saudara dan saya harus sadar bahwa kekristenan bukan survival mode. You're not trying to survive year after year. Kekristenan bukan saudara try to survive your marriage. Kekristenan bukan saudara try to survive financially. Your God wants you to be blessed. Your God wants your family to be blessed. Financialmu, keluargamu, pernikahanmu, not on survival mode, tapi di dalam keadaan yang menyatakan kemuliaan Allah. Then the world will look at the church, dunia melihat kepada gereja, dan dunia berkata, I want to be like you. Karena ada sesuatu yang berbeda dari kamu. Saya berdoa saudara, kalau saudara sekarang datang ke gereja, you feel like you're on survival mode. Hari ini pulang dengan satu pengertian. Kenapa saudara perlu memiliki a steadfast mind? Because this is your hour to fight. Jangan jadi orang Kristen yang melempem. Menerima keadaan. Ya suami saya begini. Ya istri saya begini. Ya keuangan saya begini. Ya keadaan anak-anak saya begini. No. Kalau engkau sadar kemuliaan Allah ada di dalam hidupmu. Saya berdoa bahwa di tahun 2024 sampai seterusnya ke depan. Anda akan mengalami yang namanya dari iman kepada iman. Dari glory kepada glory. Di mana kemuliaan Allah menjadi nyata atas hidup saudara. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Sekarang buka sama-sama dengan saya Esther pasal yang kelima. Yang pertama. Nah saudara, bagaimana caranya untuk punya a steadfast mind? Saya katakan di Roma 12 ayat yang kedua tadi. Ada satu instruksi yang Paulus katakan. Kalau kamu mau hidupnya berbeda dari dunia. Kalau kamu menghidupi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Pikiran kamu harus mengalami transfigurasi. Katakan sama-sama dengan saya transfigurasi. Katakan sekali lagi transfigurasi. Bukan hanya perubahan mindset karena belajar. Jika saudara ngomong transfigurasi berarti ini ngomong tentang a glory realm. Satu realm atau realita kemuliaan. Sekarang banyak orang gereja, karismatik pun berkata bahasa roh gak penting. Yang penting relevan. Gak ngerti sih.
Bahasa roh itu untuk apa? Gak bisa dipungkiri, banyak orang berbahasa roh, tapi hidupnya kayak setan. Tapi kalau gereja jadi berpikir, ya udahlah jadi orang baik. God never called you and I to jadi orang baik, saudara. Kita gak pernah dipanggil jadi orang baik. Anda mau jadi orang baik, banyak orang non-Kristen lebih baik dari kita. Kalau kita mengerti what does it mean to be led by the Spirit. Makanya orang-orang yang berjalan di dalam dimensi kerohanian, gak ada kerohanian tanpa roh. Karakter, pengurapan, itu gak bisa dipisah. Bukan berarti saudara dan saya berbahasa roh. Hidup kita gak mau dimuridkan, gak mau dibentuk, gak mau dirubah, gak bisa taat. Namanya liar. Kalau saudara tapi hanya berkata, udahlah gak usah terlalu rohani, fanatik. Yang penting jadi orang baik. Tinggalin aja Yesus. Saudara dan saya gak pernah dipanggil oleh Tuhan jadi orang baik. Saudara dan saya dipanggil menjadi seperti Yesus. Waktu Yesus datang ke dunia ini, He walked with authority and power. Yang sakit sembuh. Saudara dan saya gak dipanggil Tuhan untuk mendoakan orang sakit. Saudara dan saya dipanggil Tuhan menyembuhkan orang sakit loh. Kenapa karunia roh penting? Karena kalau saudara dan saya jadi orang-orang yang memberitakan Injil efektif, Anda perlu kuasa. Karena kuasa Allah membuktikan bahwa pesan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup itu pesan yang nyata. Kalau nggak ada kuasa, orang cuma adu doktrin. Kalau nggak ada kuasa, orang cuma argue agama mana yang lebih baik. Karunia roh diperlukannya kapan? Sekarang. Bukan di sorga. Di sorga nggak ada orang sakit. Di sorga nggak ada orang depresi. Di sorga gak ada yang butuh pelepasan. Di keluargamu banyak. Di keluargaku banyak. Di sekitarmu banyak. Saudara dan saya yang punya Yesus di dalam hidupmu. Diutus oleh Tuhan di dunia ini. Selama kamu hidup di dalam Kristus, kamu tidak lagi mengejar yang fana. Sebab kamu tahu hidupmu dimiliki oleh Tuhan. Seharusnya masuk ke neraka, Dia tebus kamu, Dia kasih kesempatan. Selama kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri, menghidupi plan purposes Tuhan. Supaya pas kamu masuk ke kerajaan Allah yang kekal di sorga, kamu dipercaya oleh Tuhan, kamu terima reward bukan gift. Keselamatanmu dan saya free, tapi bukan murah. Tapi waktu Yesus datang ke dunia menjemput saudara dan saya nanti, Dia udah gak bawa gift. Keselamatan saudara dan saya free, tapi bukan cheap. Itu hadiah. Hadiah gak butuh kerja keras. Hadiah gak tergantung yang terima baik atau enggak. Hadiah gak tergantung yang terima layak atau enggak. It's a gift. Waktu kamu udah terima gift yang tersedia buat saudara dan saya, reward. Katakan sama-sama dengan saya, reward. Upah. Upah bukan hadiah. Kamu mau upah? Kerja. Kamu mau upah? Bertanding. Sekarang Olimpik. Semua atletnya dapat medali emas. Enggak, mau dapat medali emas. Lari yang paling cepat. Kira-kira penjahat yang mati di sebelah Yesus. Berapa menit sebelum dia mati, dia percaya Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini kamu ada di dalam Firdaus bersama-sama dengan aku. Kira-kira orang ini yang gak pernah menghidupi imannya. Yang gak pernah melayani Tuhan. Yang gak pernah berjuang. Yang gak pernah menghidupi hidup ketaatan. Yang gak pernah submit dan surrender.
sama Rasul Paulus yang dipatok ular, karam kapal, digebukin, mati berkali-kali, bangun lagi, dipancung sama Nero di Roma. Kira-kira upahnya sama gitu? No way. Saudara dan saya bisa duduk di tempat ini karena gift. Tapi pertanyaan saya, are you ready for your reward? Upah apa yang kamu terima? Menangin jiwa? Nggak bisa. Nyembuhin orang sakit? Nggak pernah. Membebaskan yang belenggu? Nggak ada. Keluarga hancur-hancuran. Tapi tetap ke gereja Kristen ngasih persembahan, nyanyi terus pulang. For what? Buang waktu. Because that's not the Christian life yang ditebus, yang dibelikan, yang diberikan oleh Yesus buat saudara dan saya. Tapi kekristenan apa yang saudara dan saya terima? Penuh dengan kemenangan. Penuh dengan pengharapan, yang mengerti katakan amin. Selama kamu hidup. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Anda tahu yang menjadi tugasmu. Karena Paulus ngomong loh, Roma 12 ayat 2 tadi. Waktu pikiranmu ditransfigurasi by testing. Saudara dan saya orang Kristen tuh akan diuji. Diujinya kapan? Sama masalah. Diujinya kapan? Sama keadaan hidup. Tapi waktu pikiran saudara dan saya ditransfigurasi, setiap ujian yang datang, kalau saudara dan saya menempel kepada Tuhan, setiap ujian yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami, ujian itu ditetapkan Tuhan untuk menjadi sarana-sarana intervensi supranatural. Setiap ujian yang kamu alami, setiap masalah yang kamu alami di dalam Kristus, itu bukan untuk menjatuhkan kamu, mematikan kamu. Tapi setiap masalah yang kamu alami, setiap ujian yang kamu alami, menyempurnakan imanmu. Setiap masalah yang kamu alami, di situ Yesus hendak menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Sehingga kamu jadi tahu apa yang baik, apa yang berkenan dan perfect, sempurna. Saudara dan saya gak bisa masuk ke dalam kesempurnaan kalau saudara dan saya tidak ditransfigurasi. Katakan sama-sama dengan saya, glory, you need glory. Kalau orang Kristen gak hidup di dalam dimensi roh, that's not Christianity. Kenapa saudara berdoa? Berdoa bukan ngemis-ngemis. That's not prayer loh. Prayer itu bukan minta loh. Prayer itu your communication line with God. Siapa yang pernah bilang bahwa prayer itu minta? Banyak orang kalau bukan karena minta sesuatu gak pernah berdoa kan. Makanya gak pernah dengar suara Tuhan. Tuli terus telinganya. Karena prayer gak ada urusannya sama minta. Minta salah satu bagian. Kenapa Anda minta? Bukan karena Tuhan saudara dan saya itu terlalu jauh. Kamu anak. Kalau anak dikasih sama orang tuanya, gak ada anak yang untuk makan aja ngemis. Untuk baju aja ngemis. Kamu minta out of confidence. Kenapa? He's my father. Bukan karena tolong dong Tuhan, tolong dong Tuhan. Something is wrong with that image loh. Yang mengerti katakan amin. Living in the supernatural is very natural. Kalau Anda mau hidup di dalam supranatural, saudara dan saya harus mau diubah. Gimana cara diubah? Ditransfigurasi. Saudara dan saya tidak pernah bisa berubah sampai engkau melihat Allah dimuliakan dalam hidupmu. You need to see His glory. You need to see His power. Yang mengerti katakan amin. Watch. Esther pasal yang kelima yang pertama. Saudara, saya mau kasih gambaran. How do you have a steadfast mind? Ada 4 hal. Saya dari dulu berpikir, kalau saudara baca cerita tentang Esther. Esther berdoa berpuasa 3 hari 3 malam, dia gak makan, dia gak minum. Betul ya saudara? Saya pikir waktu dia keluar di kamar doanya, dia tiba-tiba punya keberanian gitu. Dia gak takut mati. Karena Esther bilang, Mordekai kan ngomong sama Esther. Haman mau hancurin satu bangsa orang Yahudi. Apa yang terjadi di Esther itu lagi terjadi lagi sekarang loh. The devil's playbook is the same. The church needs to rise. Kalau orang Yahudi dipersekusi, orang Kristen siap-siap. Facts. Saudara dan saya tahu gak nih, kita lagi hidup di zaman yang seperti apa?
Jangan sampai terlalu sibuk dengan hidup kita sendiri. Kita tuh gak tahu loh. Maka hari yang berat di depan akan datang kepada kita seperti pencuri di malam hari. Kalau saudara dan saya mengerti siapa engkau di dalam Tuhan, kamu gak usah begging tentang hidupmu sendiri. Gak perlu, itu tanggung jawab Tuhan soalnya. Asal Anda menghidupi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau saudara gak pernah dipusingkan dengan kehendak Tuhan, then why God must be busy with your needs? Kalau saudara ngerti hidupmu itu bukan punya kamu lagi loh. You are sold out to do God's will. Hidup kamu itu kamu dedikasikan untuk Tuhan. Makananmu, bajumu, kesukaanmu, kesenanganmu, keluargamu. Itu tanggung jawabnya Tuhan. Not yours. Kamu akan pegang terus tanggung jawabmu. Kalau kamu gak pernah tahu kehendak Tuhan itu apa. Semakin kamu memusingkan dirimu sendiri, semakin struggle saudara di dalam Kristus. Semakin kau lepas kepusinganmu sendiri. Dan kau hidup sold out, I want to do God's will. Apa yang belum pernah dilihat oleh matamu. Yang belum pernah didengar oleh telingamu. Yang belum pernah timbul dalam hatimu, itu disediakan Tuhan berlimpah-limpah. Bagi mereka yang mengasihi Dia. God knows how to bless His children. Ini harus berubah. Yang mengerti katakan amin. Nah saya pikir tuh Esther berdoa. Mordekai ngomong sama Esther, kamu di dalam istana. Tolong dong kita. Jawaban Esther adalah, aku belum dipanggil sama raja sebulan. Kalau aku ngadep raja, mati aku. Mordekai menghardik Esther. Kita sekarang butuh pengkhotbah-pengkhotbah dan pemimpin-pemimpin yang berani menghardik gereja Tuhan loh. Kalau kamu gak mau lakukan bagian kamu Esther, pertolongan untuk kami orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tapi jangan pikir karena kamu aman di dalam istana. Di situ Esther bangun. Dia berdoa puasa 3 hari 3 malam dia keluar. Selama ini saya berpikir waktu dia keluar, dia terima keberanian untuk ngadepin masalah. And then the Lord Jesus spoke to me beberapa minggu yang lalu. Dia bilang, no, I'll show you the power of prayer. Doa tidak merubah kondisi dan keadaan saudara. Tapi doa merubah cara pandang saudara. Ternyata Esther ratu cuma titel. Tapi Esther tidak pernah menghidupi identitasnya sebagai seorang ratu. Kalau Anda perhatikan di Esther pasal yang kelima. Setelah Esther keluar dari kamar doanya 3 hari 3 malam. 3 hari dia puasa. Waktu raja ketemu sama dia. Anda akan baca di teksnya. Seringkali Esther hanya disebut Esther, Esther, Esther. Tapi dari Esther pasal yang kelima seterusnya. Semakin banyak Esther disebut bukan hanya namanya. Tapi Queen Esther. Waktu raja ketemu sama Esther, dia gak sebut dia Esther. Raja bilang Queen Esther. Doa membentuk identitasmu di dalam Tuhan. Doa gak ngerubah masalahmu. Jadi kalau Anda berpikir, saya banyak berdoa supaya anak saya sekolah bagus. Saya berdoa supaya bisnis lancar. Wrong! You don't pray for your needs. That's not prayer. Prayer changes you. Itu doa. Kalau saudara gak mau dirubah Tuhan, kehidupan doamu mati. Makanya banyak orang datang ke Tuhan kayak orang ngemis di bansos. Gak pernah cukup. Waktu engkau berdoa, kamu lagi gak ngemis di depan bansos. Kalau kamu ngerti kamu anak raja, setiap kali kamu berdoa, kamu lagi pergi kemana? Bang! Beda. Mentalitas orang ngantri di bansos sama mentalitas orang ngantri di bank. Orang ngantri di bank gak ngemis. Karena bank gak kasih sama saudara duit. Rekeningmu ditentukan bukan sama bank. Paham saudara? Kalau Anda ngantri di bansos, doa itu seperti bansos. Anda ngantri di depan bansos, Anda datang hari ini, besok perlu datang lagi. Berapa banyak orang Kristen cuma datang berdoa kalau lagi butuh.
But if you understand your identity with God, Anda datang ke bank, Anda nggak bertanya-tanya duitnya atau ada atau enggak. Karena yang buka rekening namanya Yesus. Haleluya. Rekening saudara dibuka atas nama Yesus Kristus, by His blood. Kalau engkau ngerti identitasmu, karena rekeningnya bukan punyamu, rekeningnya punya Bapa Surgawi, semua keperluanmu selama kamu hidup bukan cuma cukup, berlimpah di dalam bank. Kalau kamu ngerti siapa kamu di dalam Tuhan, kamu gak perlu ngemis. Berapapun yang kamu perlukan, ada uangnya di dalam. Yang mengerti katakan amin. Prayer changes you. Not your surrounding. Doa tidak merubah keadaan. Doa tidak merubah duitmu. Tapi doa merubah engkau. Doa merubah cara pandangmu. Doa membuat engkau mengerti siapa engkau di dalam Tuhan. Doa membuat engkau mengerti yang Tuhan kehendaki kamu lakukan itu apa. Doa membuat engkau mengerti kapan melangkah, kapan tidak melangkah. Doa membuatmu mengerti kapan bersabar dan kapan berjuang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Esther pasal yang 5 ayat yang pertama. Saya mau kasih sama saudara 4 hal yang saya minta saudara catat ya. Dan saya percaya ini bicara tentang steadfast mind. Supaya pikiran saudara itu tangguh. Pikiran saudara dan saya itu teguh. Pikiran saudara dan saya tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Kalau engkau mengerti siapa engkau di dalam Tuhan. Alkitab berkata di Esther pasal yang kelima yang pertama. Ini satu ayat aja nih, saya minta saudara perhatikan. Nanti dari Esther pasal yang kelima yang pertama, saya akan lompat di ayat yang ke-8. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. How does prayer change you? Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Katakan sama-sama dengan saya pada hari yang ketiga. Come on, katakan sama-sama pada hari yang ketiga. Catat nomor 1. How do you have a strong prayer life supaya pikiranmu itu kuat? 1, Anda harus hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Hari ketiga selalu bicara tentang kemenangan. Mungkin ini basic ya. Tidak ada orang Kristen yang doanya efektif kalau tidak pernah mengalami yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru bukan hanya karena saudara datang ke gereja, Anda percaya, terima Yesus, terima. Tapi gak bikin apa-apa, itu belum lahir baru loh. Kalau Anda lahir baru berarti hidupmu itu mau untuk diubahkan, diatur, dipimpin. Setiap orang mau menjadikan Yesus juru selamat. Tapi tidak semua orang yang menjadikan Yesus juru selamat berani dan mau menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Semua mau juru selamat, siapa yang mau mati di neraka? Tolong angkat tangan. Gak ada yang mau. Semua mau ke surga? Mau. Mau diselamatkan? Mau. Mau ditebus? Mau. Mau terima pengharapan? Mau. Mau dikasih? Mau. Setiap orang bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi Anda bisa terima Yesus sebagai juru selamat, belum tentu bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Kalau Tuhan berarti Tuhan, diatur, ditegur, dimarahin, dibelokin, disuruh diem, bilang enggak. Mau? Belum tentu. Kalau Anda mau terima Yesus sebagai juru selamatmu, then you need to be ready, I need to be ready to accept Christ Jesus as your Lord. Tuhan aku minta A. No, it's not good for you. Stay put. Terima gak? Tuhan minta 5. No, 3 is enough for you. Terima gak? Tuhan aku mau ke kanan. No, danger, stop, left. Mau gak? Tuhan aku mau bisnis Tuhan. No, tinggalin semua. Serve me. Itu lahir baru. Orang yang lahir baru. Then when you pray, pasti kamu dirubah. Kenapa banyak orang doanya gak dijawab? Karena belum lahir baru. Gak ngerti dirinya siapa. Tuhan coba dijadikan jongos. Sinterklas. Makanya 10 tahun di gereja, pernah melayani? Gak pernah. Pernah menginjil? Boro-boro. Doain orang deh, gak usah nyembuhin. Gak pernah.
Pernah bersaksi, malu. Nggak ada loh Kristen jemaat duduk di situ nggak ngapa-ngapain, itu nggak ada. Yang ada Anda lagi duduk nonton konser. That's not Christianity. Your Christianity is how you live for Jesus daily. Hari Minggu pertemuan raya kumpul. Ngapain di pertemuan raya? To give Jesus all the glory. Masing-masing orang datang mempersembahkan sesuatu. Di dalam pertemuan raya, corporate gathering, di situ Tuhan memperdengarkan suaranya, dia berkati setiap saudara. Anda keluar dari ruangan ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, you plunder hell. Anda bersaksi menangkan jiwa, sekolahmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, rumah tanggamu kokoh, suami istri berdoa, sepakat Anda jadi berkat, orang-orang diberkati, orang-orang diubahkan. Anda datang lagi hari Minggu, you present the glory to Jesus. That's church. On the third day, hari ketiga. Apa yang terjadi di hari yang ketiga? Hosea pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Tolong bukain. I hope you're tracking ya saudara ya. Supaya Anda punya steadfast mind. Supaya pikiran saudara kokoh. Pikiran yang kokoh tidak bisa terjadi kalau Anda tidak ditransfigurasi. Anda dan saya tidak mengalami the transfiguration. Kalau saudara dan saya nggak tahu how to live your Christian life. A strong prayer life. Lihat nih, apa yang terjadi di hari yang ketiga? Alkitab berkata bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Apa sih prayer life? Hidup di hadapan Tuhan. That's prayer. Orang bisa bilang saya doa pastor 2 jam, 1 jam, baca Alkitab tiap hari, gak pernah bolong. Kehidupan doamu dibuktikan bagaimana kamu hidup di luar kamar doamu. Apa bukti orang yang berdoa? Hidupmu, bukan mulutmu. Orang yang berdoa gak depresi. Orang yang berdoa tahu arah. Orang yang berdoa tahu melangkah kemana. Orang yang berdoa penuh sukacita punya pengharapan. Anda banyak berdoa tapi hidupmu kayak ditinju sama Mike Tyson terus. Anda doanya ke siapa? Bukan Yesus, setan. Apa itu doa? Hidup di hadapannya. Hidup loh. Orang yang berdoa gak bisa dipisahkan di dalam gereja atau di luar gereja. Karena hidupmu itu di dalam gereja ataupun di luar gereja, di hadapan Allah kamu hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Apa yang terjadi sama orang lahir baru? 2. 1, kamu dihidupkan. Ia akan menghidupkan kita. Kalau di bahasa Inggrisnya adalah revive. Apa sih bahasa Yahudinya atau bahasa Ibraninya dari kata revive? Revive artinya saudara dan saya diberikan oleh Tuhan satu kesempatan yang baru karena hidup itu direstorasikan kepada saudara. Restore to life itu artinya menghidupkan. Tanpa Yesus kita semua gak punya pengharapan, seharusnya mati. Kalau engkau mengalami kelahiran baru dan engkau dihidupkan, now you are restored to life. Tapi orang percaya yang lahir baru tidak cuma dihidupkan tapi dibangkitkan. Dibangkitkan di bahasa Ibraninya, artinya saudara punya daya juang, saudara punya kemampuan berdiri, saudara mempunyai kemampuan untuk bertahan, Anda terus maju, to establish, to accomplish. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru, bukannya terima kesempatan yang baru, tapi saudara dan saya terima the anointing and grace. Apapun yang kamu pegang dengan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan dan hormat namanya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. So you cannot have a strong prayer life. Pikiranmu gak bisa steadfast kalau Anda tidak hidup di dalam kemenanganmu. Kapan saudara? Setiap hari. Katakan sama-sama setiap hari. Coba Yohanes 2 ayat yang pertama. On the third day. Katakan sama-sama pada hari yang ketiga. Katakan sama-sama pada hari yang ketiga. Something happened to Esther. Waktu dia keluar dari kamar doanya sesuatu berubah. Karena Esther mengalami the third day anointing. Dia ngerti dia siapa. Makanya gak takut mati. Yesus berkata barang siapa takut kehilangan nyawanya,
kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi barang siapa tidak menyayangkan nyawanya, kamu akan memperoleh hidup. Konsep itu berubah. Nah, di Yohanes 2 yang pertama, apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Lihat nih, orang yang lahir baru, waktu engkau percaya Yesus, Anda langsung masuk di dalam pesta kemuliaan Allah. A life of celebration. There is always a reason for you to celebrate. Celebrate the goodness of God. Kenapa Esther berubah? Kenapa Esther dipakai Tuhan? Bukan hanya menyelamatkan dirinya loh. Menyelamatkan nasib sebuah bangsa. Kenapa Esther gigih? Kenapa Esther gak takut? Kenapa Esther di tengah-tengah ancaman musuh? She can overcome. Karena dia berubah. On the third day, Yohanes 2 yang pertama berkata, ada perkawinan di Kana. Kalau saudara lahir baru, hidupmu akan penuh dengan yang namanya ucapan syukur. Why? There is always a reason to celebrate. Bukan hanya saudara dan saya setelah terima Yesus. Ada pesta yang tersedia buat saudara dan saya. Alkitab berkata dan ibu Yesus ada di situ. Setiap orang yang lahir baru, Anda sekarang jadi bagian anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak ada orang Kristen yang merasa sendiri. Tidak ada orang Kristen yang sepi. Tidak ada orang Kristen yang merasa ditinggal. The moment you have Jesus in your life, waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja saudara, you are now invited into the family of God. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara gak bisa punya steadfast mind kalau Anda tidak terhubung di dalam tubuh Kristus. Saya mau encourage kalau GBI Kenisa adalah gereja saudara di mana engkau beribadah. Kalau ini adalah rumah rohani saudara, saya berdoa di rumah ini Anda harus dimuridkan. A move of discipleship pastor is coming to your church. Kalau ini rumahmu, Anda harus dimuridkan. You have to strengthen one another. Because orang percaya, you can live a victorious life when you are not alone, tapi you are together as part of the body of Christ. Udah didesain sama Tuhan seperti itu. Kembali ke Esther 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga, yang nomor 2 yang saya minta saudara catat. Bagaimana Anda bisa punya steadfast mind? Alkitab berkata pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Sama-sama katakan dengan saya, mengenakan pakaian ratu. You need to be filled and led by the Holy Spirit. Saudara gak bisa punya steadfast mind kalau kamu tidak dipenuhi dan dipimpin oleh roh. To be filled and led by the Spirit. Ayatnya di mana? Kenapa penting buat Esther memakai pakaian ratu? Waktu Anda berdoa, your identity in Christ changes. Identitasmu di dalam Tuhan berubah. Ayatnya di mana? Saya minta saudara buka. Lukas 24 ayat 49. Perhatikan ayat ini ngomong seperti apa. Kenapa Anda perlu dipenuhi roh? Orang yang dipimpin roh, orang dipenuhi roh bukan hanya berbahasa roh. Bahasa roh is a language. You use that language to talk to God. That language is important. Karena waktu saudara dan saya terima bahasa, bahasa memampukan engkau untuk berkomunikasi. Tanpa bahasa, you have no communication to God. Ya bisa kok, pastor. Saya gak perlu bahasa roh, bisa berdoa minta. Ya sih, kembali lagi karena mentalitas dan pengertian kita tentang doa hanya sebatas minta. Doa bukan cuma minta. Prayer is worshiping God. Prayer is hearing His voice. Saudara gak bisa masuk ke dimensi supranatural if you are not filled and led by the Spirit. Lukas 24. Perhatikan, Lukas 24 ayat yang ke-49. Lihat nih, apa yang Tuhan Yesus katakan sama murid-muridnya. Alkitab berkata di Lukas 24. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapa. Aku akan mengirimkan. Setiap orang percaya yang mau, the gift of the Holy Spirit belongs to you. Gak perlu ngemis, gak 50-50. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Kalau saudara mau menghidupi janji-janji Tuhan, you need the Holy Spirit to live in the promises of God. Tanpa Roh Kudus, you cannot tap into the promises of God. Kenapa Anda perlu dipenuhi roh?
Kenapa perlu dipimpin roh? Bukan supaya bisa bahasa roh. Supaya setiap janji-janji Tuhan buat hidupmu Anda bisa alami. Yang mau katakan amin. Tapi kuncinya apa? Bagaimana kamu dipimpin dan dipenuhi roh? Tetapi kamu harus tinggal. Katakan sama-sama dengan saya tinggal. Katakan sama-sama tinggal. Di bahasa Yunaninya adalah stay. Katakan sama-sama dengan saya, stay. Apa itu stay? Sit down. Tarry. Tekun. Apa itu stay? Kamu diam, kamu tunggu, kamu belajar menantikan Tuhan sampai God will confer a kingdom to you. Orang yang berdoa bukan cuma Anda nyerocos. Sit down. Kapan terakhir Anda berdoa? You don't say a word. Anda cuma bilang, Lord Jesus, I'm here. I want your company. Speak to me. Diam. This is the art of waiting on God. Tuhan janji loh. Kalau kamu belajar diam, kamu belajar tenangin hati, kamu belajar lepas dari kesibukan HP-mu, kamu belajar tuh gak pakai otak, cara berpikir, strategi, adu strategi sendiri. You learn to wait on God. Alkitab berkata, kamu akan diperlengkapi. Bahasa Inggrisnya, close. The more you spend time with Jesus, Anda akan terima power. Anda terima confidence. Anda terima wisdom. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. That's prayer. Yang mengerti katakan amin. You cannot have a steadfast mind if you don't learn to sit, stay, humble yourself before the presence of God. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Because God wants to clothe you. The moment Esther keluar dari kamarnya, on the third day dia pakai identitasnya. Dia pakai kuasanya. Dia pakai siapa dia di dalam Tuhan. Selama itu Esther berkata, aku udah gak dipanggil sama raja 1 bulan. Kalau aku ngadep raja tanpa dipanggil, mati aku. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, after she prayed, when you live a prayer life, kamu udah gak takut lagi sama masamu. Kamu udah gak takut lagi sama bosmu. Kamu gak takut lagi sama masa depanmu. Kamu gak takut lagi sama hari esok. Because now you know I am a child of God. The moment you know who you are. Ini kenapa takut akan Tuhan itu penting, saudara. Takut akan Tuhan itu bukan hanya menghormati Tuhan loh. The fear of the Lord is not just respecting God. Pelajari katanya baik-baik. Kata fear itu bukan respect. Literally fear. Takut. Takut keluarga mati. Takut kena cancer. Takut gak bisa makan. Takut bangkrut. More than takut itu semua. Fear God. Karena dia pemegang hidupmu. Bukan respect. Kalau ada yang bilang sama saudara, takut akan Tuhan berarti respect sama Tuhan. Itu gak biblical. Fear berarti you fear. Why must you fear him? Karena dia pemilik hidup. Dia bisa cabut hidupmu hari ini loh. Dia Tuhan penuh dengan kasih sayang, kasih anugerah, amin. Tapi dia Tuhan yang benar, dia Tuhan yang adil, dia Tuhan yang sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jangan macam-macam kamu. You fear God berarti you jaga hidup kamu. Why? Kamu recognize he is the owner of life. Kok gitu pastor? Kok kayaknya Tuhan kejam? Bukan dia kejam. Waktu Anda takut akan Tuhan, takut mati, takut sakit, takut kehilangan, takut masa depan itu semua sirna. The fear of the Lord destroys all other fears in your life. Kalau saudara dan saya gak takut sama Tuhan, kau takut masa depanmu, kau takut mati, takut kena cancer, takut ditinggal. Tapi the moment you fear God, all fear goes out from your life. Takut akan Tuhan. Alkitab berkata permulaan segala hikmat. Betul gak? Kenapa? Karena kalau kamu takut sama Tuhan, ketakutan yang lain tidak punya tempat dan posisi dalam hidupmu. Tapi kalau kamu gak takut sama Tuhan, Anda akan diserbu, dihantui oleh ketakutan yang lainnya. Jadi kalau ada orang bilang, pastor kenapa ya saya takut? Takut masa depan. Doain pastor, saya takut kehilangan, saya takut sakit, saya takut.
The moment fear has power over you, simple jawabannya cuma satu. You don't fear God. Kalau kamu takut Tuhan, kamu gak takut sama yang lainnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan cuma menghormati Tuhan ya. Takut. Fear. Kalau kamu mau takut cuma takut satu. Fear of God. Because the fear of God dispels all other fears. Yang mengerti katakan amin. Dengan cepat. Yang nomor 3. Esther pakai pakaian ratu. Kembali ke Esther 5 yang pertama. Apa yang harus Anda lakukan supaya pikiran saudara itu kuat, steadfast. Alkitab berkata pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Poin nomor 3, saya minta saudara catat. Jadi yang nomor 1, live a victorious life. Hidupi kehidupan lahir baru yang berkemenangan. Nomor 2, dipenuhi dan dipimpin oleh roh. Yang nomor 3, engage, minister in the presence of God. Layani Tuhan di dalam hadiratnya. Ini kehidupan yang orang steadfast ya pikirannya ya. Gak gampang goyah nih. Anda lihat hidupnya Esther. Anda perhatikan Haman mau hancurin satu bangsa orang Yahudi betul? Esther gak perlu pernah turun tangan loh. Waktu dia dapat influence di hadapan raja. Musuh Esther jadi musuhnya raja. Kalau kamu tahu siapa kamu di dalam Tuhan. You have a strong prayer life. Anda menghormati your covenant dengan Tuhan. Anda gak perlu jompalitan, buka mulut, teriak-teriak. Karena waktu Tuhan di pihakmu, musuhmu itu musuhnya Tuhan. Siapa yang mencoba melawan engkau harus berhadapan bukan sama engkau. Tapi berhadapan sama siapa? Tuhan. Esther gak pernah pegang Haman. Apa yang Esther lakukan? Standing before the king. Ini orang yang ngerti nih ya, if you are a praying person, relationship with God, kamu santai. Because you know with God all things are absolutely possible. Yang nomor 3, dengan cepat. Kenapa Anda penting learn to minister before the presence of God? Karena kalau saudara punya influence dengan Tuhan, saudara baru akan terima influence untuk Tuhan. Jadi jangan fokus sama masalahmu dulu. Jangan fokus sama setiap yang kamu hadapin dulu. Focus on your relationship with God. On the third day, Esther pakai pakaian ratu dan dia berdiri di hadapan Allah. Saudara tahu gak sih? Why is it important for you to minister before the presence of God? Bagaimana caranya supaya saudara tuh bisa melayani di dalam hadirat Tuhan? Saya kasih tips ya, boleh? Coba tolong bukain buat saya. Wahyu 12. I want to show you this saudara. Karena musuh saudara, Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Musuh saudara itu setiap hari dia juga berdoa loh. Kenapa Anda dan saya harus punya mentalitas pikiran yang tidak digoyahkan? Kenapa kamu harus tahu kalau kamu lahir baru siapa kamu di dalam Tuhan? Karena musuh saudara Alkitab berkata di Wahyu 12, 10 sampai 12. Perhatikan. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga. Dahsyat gak? Suara Tuhan harus lebih keras daripada suara masalahmu. Orang yang berdoa, imanmu akan lebih kuat daripada rasa cemasmu. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Tuh lihat tuh. Kalau Anda terima keselamatan, Anda gak cuma nunggu masuk surga. Waktu Anda terima keselamatan, the power of God manifestasi. Waktu Anda terima kuasa, bukan supaya Anda show off. Kerajaan Allah menjadi nyata dalam hidupmu di bumi seperti di surga. Kenapa ada suara yang nyaring di surga? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa saudara dan saya yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan. Tuh iblis ngapain tuh? Doa. Bukankah saudara dan saya suka nyanyi lagunya Day and Night,
Night and day let incense arise. Betul gak? Saudara, saya berdoa setiap hari kan. Siang dan malam. You worship God. Siang dan malam. You stand before the presence. Yang ini juga. Kerjanya ngapain? Tiap hari loh. Non-stop. Tuhan, lihat Michael. Lihat tuh, salah tuh. Tuh lihat tuh. Gimana dia ngurusin keluarganya. Lihat tuh. Lihat pelayanannya. Lihat gak hatinya. Night and day. Tiap hari, non-stop. Pendakwa saudara dan saya akan terus ngingetin kamu sama masalahmu. Ngingetin kamu sama kelemahanmu. Ngingetin kamu sama kegagalanmu. Why is it important? Harus membangun stamina rohani supaya pikiran saudara dan saya gak kayak tempe. Kenapa orang Kristen pikirannya goyang sana, goyang sini. Hari ini gak layak, besok layak, lusa gak layak lagi. Berapa banyak seperti itu? Gak bisa, gak layak. Karena pendakwa saudara tiap hari. Tuh lihat tuh, Tuhan lihat. Gagal, lihat. Hukum dong Tuhan, mati dong Tuhan. Every day. Kalau saudara mau punya steadfast mind. Kenapa? You have to build your spirituality. Kuat di dalam Tuhan. Alkitab berkata, masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk ke pelatarannya dengan puji-pujian. Kalau engkau belajar untuk berdiri di hadapan hadirat Allah. Kenapa sih ucapan syukur itu penting? Every time you say thank you Jesus for the blood. Boom, you stand before the presence of the Lord. Coba ke ayat yang berikutnya. Ayat yang 11. Dan mereka mengalahkan dia. Nah lihat nih. Saudara dan saya bisa gak mengalahkan tipu muslihat iblis? Bisa. Bisa gak menang sama dakwaan? Bisa. Bisa gak punya pikiran yang gak diombang-ambing? Bisa. How? Because of the blood. Because of the blood. Bagaimana Anda mengapropriasikan the blood? How do you appropriate the blood in your life? Just say thank you Jesus. Every time you give thanks to God. Setiap kali mulutmu penuh ucapan syukur. The blood takes over you. Ucapan syukurmu melepaskan the power of the blood of Jesus. Just a simple thank you to Jesus. Suddenly your impossible becomes possible. A simple thank you to Jesus moves you from the realm of the natural to the supernatural. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian saudara, yang pertama bukan buat orang. Buat siapa? Tuhan. What is prayer? Waktu kamu lagi ngerasa terdakwa, you just say thank you Jesus for the blood. And tell the Lord, I just want to minister before you. Aku mau pakai pakaian identitasku anak Tuhan. Aku mau berdiri di hadapan pelataranmu. Untuk ngapain? Testify. Apa yang Anda testify? Lord, thank you. Kemarin kamu tolong aku. Father, I thank you. Kalau aku masih boleh hidup, it's because of you. Tuhan, kau tolong aku. I testify to you. Bahwa pekerjaanmu itu dahsyat dalam hidupku. Lord, I testify to you. Bahwa aku bisa menghidupi siapa aku sekarang. Karena firman-Mu berkata, aku adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. When you know how to testify before the presence of God, then the devil's condemnation will stop in your life. Esther tahu, all she has to do is show up before God. Learn to minister before the presence of the Lord. Saudara perlu ini. Pikiranmu steadfast. Enggak ada orang Kristen yang bertanya, aku dikasih Tuhan atau enggak? Come on, tobat hari ini. Enggak ada orang Kristen yang berkata, Tuhan masih sayang aku atau enggak ya? Bertobat hari ini. Enggak ada orang Kristen mau bunuh diri. Jangan malu-maluin Tuhan. Enggak ada orang Kristen mau bunuh diri. Enggak ada orang Kristen depresi, enggak ada. Enggak ada orang Kristen mental breakdown. Enggak ada. Why? Christ is inside of you. Kuasa yang tidak terbatas. Itu ada di dalam saudara.
Amen. Minister before the Lord. Dan ayat yang terakhir, Esther 5 ayat yang ke-8. Poin nomor 4, sudah catat ya. Nomor 1, live a victorious life. Nomor 2, be filled and led by the Spirit. Nomor 3, minister before His presence. Yang nomor 4, bagaimana saudara bisa punya steadfast mind? Kultivasikan ketaatan yang direncanakan. Kenapa doa merubah hidupmu? Orang yang berdoa, Anda udah gak pusing lagi sama apa yang Anda harapkan Tuhan untuk lakukan buat kamu. Karena prayer is not you. Prayer is not for your benefit. Prayer is not to get what you want. Doa bukan Anda memaksa Tuhan melakukan apa yang kamu mau. Tapi doa memposisikan hidupmu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Lihat nih Esther nih. Kamu tahu gak, kalau kamu tahu posisi kamu di dalam Tuhan. The moment Raja ngeliat Esther, di ayat-ayat yang sebelumnya, sebelum ayat yang ke-8. Raja bilang, he stretched out his scepter loh. Orang yang pikirannya steadfast. Kalau kamu tahu siapa kamu. Saudara punya influence dengan Tuhan. God stretch his scepter. Raja ngomong apa? Esther, Queen Esther. Dia gak panggil Esther. Queen Esther. Setengah dari kerajaanku. I'll give it to you. Tuh lihat tuh. Anda belum minta, jawaban doa udah dikasih. Anda belum kasih tahu sama Tuhan perlunya apa. Everything is already ready for you. That's the heart of your Father. Saya gak ketemu sama istri anak-anak saya sebulan. Mau ketemu sama anak saya. Dia perlu minta gak? Saya tuh I want to give so much. How much more your Father in heaven? Setengah dari kerajaan aku kasih. Esther bilang no. Itu kesempatan emas. Sebetulnya Esther bisa bilang, Tuhan bahaya nih. Bangsa saya mau mati. Did Esther do that? No. Yang dia mau adalah layani rajanya. Come to my banquet. I want to enjoy your presence. Your presence is more than enough for me. Hadiratmu cukup buat aku. Sekarang lihat di ayat yang ke-8. Waktu seseorang berdoa, konsep kekristenanmu berubah. Di ayat yang ke-8, Esther berkata, jika hamba mendapat kasih raja, jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Perhatikan kalimat terakhir ini. Maka besok, katakan sama-sama besok, hamba akan lakukan apa yang? That's prayer. Prayer memosisikan saudara dan saya untuk berkata, not my will, but your will be done. Prayer bukan Anda coba putar-putar tangannya Tuhan, supaya dia kasih apa yang engkau mau. Tapi doa membuat engkau berkata, Lord, not my will, your will be done. Steadfast mind bukan hanya pikiran yang bertahan. Tapi steadfast mind adalah pikiran yang memerintah. Saudara dan saya di akhir zaman tidak dipanggil Tuhan bertahan. We are not called to survive. We are called to revive. So saya mau mengajak saudara semua hari Minggu ini. Di akhir penghujung bulan Juli. Mau masuk ke bulan ke-8. Keadaan dunia tidak akan semakin baik. Tapi rejoice. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tahu rencana-rancangannya buat saudara dan saya. Mari kita punya pikiran yang kokoh. Knowing who you are in Christ. Sebab kamu tidak survive. Tuhan gak pernah bilang bahwa hidup yang aku berikan adalah hidup yang pas-pasan. Tapi hidup yang berkemenangan. Dunia semakin buruk? Yes. Keadaan semakin tidak menentu? Yes. Badai bisa menorpa? Yes. Tapi waktu engkau kuat di dalam Tuhan. Musim apapun yang kamu lewati, tidak ada opsi yang lain buat orang percaya. Hanya menang, 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 dan menang. Gak ada kata kalah dalam hidupmu dan hidupku. Gak ada. Saya berani katakan di atas firman. Gak ada maut bisa pisahkan kamu dari kasih Yesus. Gak ada pedang bisa pisahkan kamu dari kasih Yesus. Gak ada krisis apapun yang bisa pisahkan kamu dari kasih Yesus. Sebab orang percaya yang sungguh-sungguh menghidupi
imannya di dalam Tuhan hanya menang, 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 dan menang. Yang mau katakan amin. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Mari berdiri semuanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Will you say to Jesus, Tuhan, aku mau hidup di dalam kehidupan hari ketiga. Hidup yang berkemenangan Tuhan. Katakan, Tuhan penuhi aku dan pimpin aku dengan Roh-Mu yang kudus. Dan katakan, oh Tuhan, aku mau berdiri melayani Engkau di dalam hadirat-Mu. Dan ajari aku Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan. Ketaatan yang direncanakan. Maukah Kau berkata, Lord, not my will, but your will be done in my life. Not my will, but your will be done in my life. Come on, angkat suaramu semuanya. Just give your life to Jesus right now. Aku berdoa Tuhan. Engkau berkata barang siapa berharap kepada Tuhan, tidak pernah pengharapan kami di dalam Engkau sia-sia. Tuhan, aku berdoa hari ini biar di GBI Kenisa ada satu daya juang yang baru yang mereka terima. Lord, give them a steadfast mind. Pikiran yang bukan hanya survive. Pikiran yang bukan hanya bertahan. Tapi berikan kepada kami Tuhan an understanding. Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, kami mengalami kemenangan lepas kemenangan. Hidup di dalam kemenangan lepas kemenangan. Dan kami akan bersaksi akan kebaikan, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan. Keluma syarala bakatara lamansi. Kamu angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Just worship the Lord. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord. Just bless the name of Jesus. Bless the name that is above every other name. Hari ini aku berdoa biar setiap yang datang lemah, letih, lesu akan pulang membawa kekuatan yang baru. Biar yang lemah berkata, aku pahlawan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau adalah sumber kemenangan kami. Engkau sumber segala-galanya buat kami. Aku berdoa apapun yang sedang kami hadapi Tuhan. Entah di dalam keluarga kami, keuangan kami, masa depan kami. Hari ini kami mau tahu dan mengerti bahwa roh yang ada di dalam kami jauh lebih berkuasa dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahwa berjalan bersama Yesus segala sesuatunya mungkin dan kami sanggup menghadapi hari-hari kami. Tuhan, aku berdoa biar GBI Kenisa akan terus dimuridkan dan memuridkan menjadi tentara Allah yang kuat. Aku berdoa Tuhan, bangun komunitas ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar apa yang belum pernah dilihat oleh mata mereka, yang belum pernah didengar oleh telinga mereka, yang belum pernah timbul di dalam hati mereka, Engkau yang memberikan Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu. Oh Jesus, just one more time, lift up your holy hands. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Come on, katakan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kamu angkat tanganmu, katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengembalikan kami, mengingatkan kami kembali identitas kami sebagai anak-anak Allah. Bahwa kami anak-anak yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Kami berkuasa Tuhan, karena Allah kami, segenap kepenuhan ilahi ada di dalam kami.
Yang penting, apakah hubungan kami dengan Engkau penuh kuasa juga Tuhan. Itu yang paling penting Tuhan. Apakah hubungan kami dengan Engkau benar, lurus, penuh kuasa Tuhan. Supaya Tuhan kami betul-betul dipimpin oleh roh. Dan di dalam roh, dalam hubungan kami dan Engkau dahulu Tuhan. Baru dengan hubungan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sangat jelas Tuhan. Mengajarkan, mengingatkan kami, mengembalikan kami lagi kepada kebenaran firman Tuhan. That we are the children of God. A powerful children of God. But before that, apakah kami punya hubungan yang benar dengan Tuhan? Apakah hubungan kami berkuasa dengan Engkau sungguh? Thank you God. Terima kasih. Kembalikan kami lagi Tuhan. Kepada kasih yang mula-mula itu Tuhan. Kembalikan kami lagi Tuhan kepada kasih yang mula-mula. Cinta kami yang mula-mula, yang berkuasa. Waktu kami memanggil namamu, waktu kami memanggil menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan kembali lagi Tuhan. Supaya kami hidup kami dipenuhi oleh kuasa. Kuasa Roh Kudus Tuhan. Thank you God. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini turun kepada setiap kami Tuhan. Bekerja, diterima, dan bertumbuh Tuhan Yesus. Meneguhkan setiap kami. Identitas kami sebagai anak-anak Allah. Thank you God. In Jesus mighty name. Dan kita semua yang menerima kuasa firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Wow. Thank you Pastor. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah bekerja. Sudah berbicara kepada setiap kami. Mengingatkan kami lagi. Setiap kali Pastor Michael kesini selalu membakar kita ya. Ini ya, selalu asal Pastor Michael WA saya ada emoji api. Apinya luar biasa. He is a really on fire banget. Thank you Pastor. Haleluya. Bapak sekalian, kita sudah akhir bulan ini dan saya percaya firman Tuhan ini yang terakhir mengenai steadfast mind akan betul-betul tinggal dalam kehidupan kita, menjadikan motivasi bagi kita, mengingatkan kita siapa kita. Sehingga kita bukan jadi menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, tapi teguh, berdiri dan berkuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin. Kita tidak digampangkan lagi, tapi kita yang memerintah keadaan. Kita yang memerintah situasi. Kita yang memerintah. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini sekali lagi. Thank you very much Pastor. Ibu Josephine terima kasih. And for the two beautiful kids, thank you for coming. And the team yang datang juga, terima kasih. Timnya Pastor Michael mana boleh angkat tangan enggak supaya kita bisa lihat. Ya, thank you so much. Thank you so much for coming. Ya, Pastor Michael juga akan